Kita akan belajar sebuah fakta ini, saudara. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Masing-masing agama punya Tuhan yang berbeda-beda. Tapi hanya Tuhan Yesus, dengarnya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang memberi semua yang percaya kepada Dia kuasa untuk mengampuni. Dan kebenaran ini sampai hari ini masih nggak bisa diterima oleh orang-orang yang beragama. Saya ulangi lagi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kuasa kepada orang yang percaya kepada Dia, supaya orang yang diberi kuasa itu bisa mengampuni orang lain. Sebab sampai hari ini di semua konsep manusia yang bisa mengampuni dosa orang itu hanya Tuhan. Betul tidak? Itu fakta. Semua manusia di dunia punya konsep yang bisa mengampuni dosa orang hanya Tuhan. Tapi ternyata tidak. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diberi kuasa untuk bisa mengampuni orang. Saya ingin tanya, ada yang kuliah psikologi di sini? Ada psikolog? Ada. Kalau ada, angkat tangan, saya minta. Satu. Sudah selesai belum? Belum. Semester berapa? Akhir. Kamu sudah menjuruskan apa? Ke klinis. Bagus, yang klinis ini. Ya, siapa lagi? Ya, semester berapa? Ada skripsi. Apa judul skripsinya? Perbedaan pengaruh perilaku berisiko pada remaja. Jadi klinis juga ya. Bagus. Ada lagi? Oke, saudara dengar. Psikologi itu menemukan 80% lebih gangguan-gangguan pada kejiwaan itu karena rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Guilty feeling. Itu masalah terbesar dalam hidup manusia. Suami istri yang tidak bahagia, pasti salah satu di antara mereka berdua itu menyimpan sakit hati masa lalu yang tidak dibereskan, tapi cuma ditutupi saja. Maka itu ada suami istri sering ribut. Biasanya karena hal-hal kecil, bukan hal-hal besar. Nah, hal-hal kecil itu karena kesalahan masa lalu yang dia masih simpan, belum bisa mengampuni. Belum tentu pasangannya yang bersalah. Mungkin dia disakiti oleh mantan pacarnya itu. Nah, kalau itu belum selesai, maka apapun yang dibuat oleh suaminya atau istrinya itu selalu terrelasi dengan otomatis ke orang yang pernah menyakiti dia. Saudara datang ke dokter, dokter apa saja, dokter hewan tentunya, pasti mengatakan 80% orang itu sakit itu bukan karena fisiknya, tapi karena psikisnya, karena jiwanya. Jiwa yang tidak tenang, jiwa yang mengalami tekanan, itu mengganggu metabolisme tubuh kita. Sebagai contoh, pernahkah saudara menyadari bahwa kuli-kuli pelabuhan yang angkat-angkat berat itu dengan berkeringat dipanas itu jauh lebih sehat daripada CEO yang duduknya di kantor dan ruang AC tanpa angkat berat, cuma ngangkat pulpen saja. Mereka itu jauh lebih tidak sehat. Kenapa? Para kuli pelabuhan itu, saya ambil contoh ekstrem saja. Kalau mereka bangun pagi, mereka itu nggak ada tekanan apa-apa. Karena mereka tidak perlu dikejar kredit, dikejar ini, tanggung jawab ini, target ini, tidak. Orang yang beban mentalnya begitu capek, itu jauh lebih berat tanggungan psikisnya daripada orang yang secara otot dia perlu tenaga kuat. Ngerti maksud ini? Jadi kalau ada di antara saudara bangun pagi, lelah, capek, malas, pasti saudara, bagus sekali yang sudah ditulis itu ya. Pasti saudara sedang khawatir atau takut menghadapi sesuatu pada hari itu. Contoh, kalau besok itu jatuh tempo saudara bayar hutang,
dan ternyata sampai malam ini tidur uang belum ada, maka orang seperti itu akan capek waktu dia bangun pagi. Karena beban itu berat. Nah, di antara semua beban-beban yang menekan jiwa manusia, yang paling berat itu adalah tidak mau mengampuni atau sakit hati. Itu berat sekali. Saudara, kalau Tuhan menyatakan ampuni orang lain, itu nggak main-main. Efeknya itu, dampaknya itu besar sekali untuk setiap kita. Jadi bukan untuk orang itu. Saya mau tekankan ini ya. Kalau Tuhan meminta kita mengampuni dosa orang lain, itu bukan sebetulnya bukan karena orang itu perlu diampuni, tidak. Tapi Bapa sayang kita semuanya. Katakan amin. Kalau dia minta kita mengampuni orang lain, itu karena dia sayang kita. Dia nggak mau kita itu mengalami kerugian yang fatal. Saya tadi kaget lihat tema di situ, forgiving is healing. Saudara, itu adalah status BlackBerry saya sampai hari ini. Karena tahun 90 di Sydney itu ada dokter, saya lupa siapa namanya, yang menemukan, dia bukan dokter Kristen. Nah, sejak tahun 90 itu, maka seluruh dunia menggunakan terminologi yang ditemukan dokter itu. Dokter ini dia sangat sosial. Ya, bukan Kristen, dia juga bukan ateis, juga bukan komunis. Pokoknya dia maunya dia sendiri dan hidup ini. Tapi terkenal dokter ini. Nah, suatu hari dia itu berpikir, ini masalah penyakit itu bukan kita harus buat pabrik farmasi yang lebih bagus lagi, lebih hebat. Dia berkata, bukan. Ini bukan masalah obat. Dia itu mencari terus apa kira-kira yang termurah dan termudah untuk membuat orang itu tetap sehat. Dokter ini sudah pernah mengetahui dari rekan-rekan dokter di dunia ini. Dengarkan ini ya saudara. Jangan takut kalau saya bicara ini. Di seluruh tubuh manusia, siapapun manusia itu, dengar ini, di seluruh tubuh kita manusia, itu sudah ada sel-sel kanker. Jangan takut saya ngomongin. Pernah dengar dokter berkata itu? Semua kita sudah ada. Nah, sel-sel kanker itu bisa hidup atau tetap diam kalau diberi makan. Dengar ini. Jadi sel-sel kanker itu perlu makanan. Seperti semua sel-sel tubuh kita. Saudara pernah tahu nggak? Cari di Google search ya, amazing human body. Wah, saudara akan belajar tentang kehebatan tubuh manusia. Lagi saya catat ya, amazing human body. Cari di Google. Saya senang sekali mengikuti update dari semua tulisan orang di amazing human body itu. Sebagai contoh kecil, kalau kita hidup dari lahir sampai umur 70 tahun, lalu air liur kita ini dikumpulkan. Saudara tahu jumlahnya sama seperti air di kolam renang ukuran internasional. Bayangkan, kok nggak bangga? Kok saudara kayak bengong itu kenapa? Air liur ini, luar biasa. Terus ada tulisan lagi begini, kan suhu tubuh kita average-nya 36 derajat Celcius. Nah, dalam amazing human body itu ditulis, kalau panas tubuh kita itu difokuskan, disedot untuk menjadi satu titik, ngerti ya, bayangin ya, maka suhu tubuh kita itu bisa merebus telur 3 butir langsung masak. Bayangkan itu. Terus juga di dalam tubuh kita ini ternyata ada susunan karbon, zat arang itu ya. Nah, itu kalau dikumpulkan semuanya, dikeluarkan dari tubuh kita, maka karbon di dalam tubuh kita itu bisa jadi 3.000 pensil sudah. Hebat sekali. Tapi kenapa kok dijual nggak ada yang laku? Lebih mahal sapi daripada kita. Banyak saudara cari itu di Google, amazing human body, soal darah, soal saraf, wah semuanya menarik sekali. Nah, saya kembalikan. Ternyata setiap 1 detik
di dalam tubuh kita itu diganti otomatis sekian juta sel. 1 menit itu sekian triliun sel yang diganti. Maka itu kita perlu makan sebagai untuk penggantian semuanya. Sel-sel kita. Nah, termasuk sel-sel kanker itu perlu makan. Ngeri, saudara, catat ini baik-baik. Makanan utama sel kanker adalah sakit hati. Catat itu. Ngeri sekali. Maka itu kalau Papa minta kita mengampuni, itu bukan demi orang itu atau musuh saudara. Itu demi kebaikan kita sendiri. Ngerti nggak sekarang ini? Maka itu kalau saudara tidak mengampuni, engkau rugi. Nah, akhirnya dokter ini menemukan ternyata obat yang paling murah membuat orang tetap sehat itu adalah mengampuni. Lalu dia tulis forgiving is healing. Itu bukan dari Alkitab. Itu dari seorang dokter yang tidak kenal Tuhan di sini. Dan sejak penemuan itu dia bagikan kepada semua dunia kedokteran bahwa kalau kamu terima pasien, sebelum kamu diagnosa macam-macam, tanya dulu hubungan sosialnya. Pokoknya kalau dia sakit hati atau ada dendam, percuma kamu obati apa-apa, selesaikan dulu sakit hatinya itu. Lagi sekali ini bukan gereja yang menemukan, dokter yang tidak kenal Tuhan. Forgiving is healing. Mengampuni itu menyembuhkan. Ulangi, 1, 2, 3. Mengampuni itu menyembuhkan. Bahasa Inggrisnya, forgiving is healing. Saudara masih ingat Amsal 17 ayat 22? Satu-satunya tulisan di dunia ini, karena tidak ada perusahaan farmasi merek apapun di dunia yang sehebat apapun dunia berani bicara seperti kitab Amsal 17:22. Apa? Hati yang gembira adalah? Nah, salah. Manjur itu sudah lupa. Itu yang penting. Bukan cuma obat saja. Ulang yang betul. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa kata manjur. Good medicine. Jadi tidak ada perusahaan farmasi di negara manapun juga yang berani pasang iklan. Inilah obat yang paling manjur di dunia. Gak ada yang berani. Dia takut dituntut nanti. Betul toh? Hanya Alkitab yang berani berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara tahu terjemahan semangat yang patah? Dalam dunia kedokteran, semangat yang patah mengeringkan tulang itu bicara tentang tulang belakang. Tulang yang lain tidak bisa kering. Yang bisa kering hanya tulang belakang. Kenapa? Karena di tulang belakang ini ada satu sumsum yang memproduksi darah merah dan darah putih. Nah, dunia kedokteran mengatakan semangat yang patah itu artinya tidak mau mengampuni. Saudara cari di beberapa terjemahan. Lalu mengapa orang yang tidak mau mengampuni, tulang belakangnya ini rusak, kering? Artinya sel-sel darah merah dan darah putihnya tidak terproduksi dengan baik. Karena ada gangguan metabolisme tubuh. Saudara bisa bayangkan, kaki kita ada tulang, tangan kita ada tulang, boleh terganggu, bisa ditopang dengan apa-apa. Tapi kalau tulang belakang ini kering, artinya rusak. Bisa bayangkan, orang itu jadi seperti ubur-ubur. Ngerti nggak ubur-ubur itu tahu? Nggak ada tulang lagi. Dia duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, cuma telentang karena tulang belakangnya. Dan itu produksi darah. Darah kita tidak diproduksi oleh otak atau oleh pankreas atau oleh liver. Darah kita diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Jadi Amsal 17 ayat 22 itu sungguh luar biasa. Kalau sel-sel darah merah dan darah putih kacau, bisa bayangkan seluruh hidup jadi kacau. Saya beri contoh yang paling gampang. Kalau saudara sudah lama di Bogor, tinggal di satu daerah, ya saya ingin tanya saudara jujur jawab, karena saya pernah membuktikan.
kenapa orang gila itu kok panjang umur dan sehat terus? Lu pernah dengar, lihat nggak orang gila di daerah sana? Dari sekarang mungkin masih SD sampai SMA sampai perguruan tinggi masih ada itu orang gila. Makan nggak teratur, tidur seenaknya, nggak pernah gosok gigi, apalagi ke dokter. Makan juga sembarang. Kenapa sehat dan panjang umur? Karena dia menggenapi Amsal 17 ayat 22. Loh betul, dia gembira terus. Dia nggak pernah pusing apa-apa tentang hidup. Loh, kira-kira ya belajar itu sudah. Jadi metabolisme tubuh kita akan sehat kalau tiap hari fresh, segar, sejahtera, sukacita. Tapi amit-amit jangan ingin sehat terus gila dulu. Awas kamu. Jangan sekali-kali itu. Tapi itulah fakta. Maka itu orang yang tertekan jiwanya, sumber utamanya karena dia tidak mau mengampuni. Yohanes 7:23. Itu hebat juga soal kesehatan. Itulah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang Yesus Tuhan katakan, kamu akan sehat seluruh tubuhmu kalau kamu masuk Sabat. Ya, baca Yohanes 7:23. Nah, Sabat itu bukan harinya. Maaf kalau ada orang Advent di sini, jangan marah, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau orang Advent ngotot Sabat itu cuma Sabtu. Nah, kalau orangnya sakit hari Minggu nunggu Sabtu, mati dulu dia. Betul tidak? Mengapa kamu marah waktu aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada baca Alkitabnya pada hari Sabat. Nah, kata hari Sabat bukan satu hari saja, Sabtu tidak. Kata hari Sabat itu artinya rest. Ayo, siapa masih ingat? Kalau sekarang mengunjungi orang sakit, entah di rumah sakit, entah di rumah, begitu kita mau pamit pulang, pasti kita pesan satu kata. Pesannya apa? Nah, nggak mungkin dari cari duit banyak-banyak ya, kerja sini. Oh, itu mata duit dan betul nih orang. Maka pesan kita kalau mengunjungi orang sakit adalah banyak istirahat. Saudara, keluarkan kata Sabat yang Yesus ucapkan, itu dahsyat sekali. Ternyata orang yang beristirahat itu mempercepat peremajaan sel-sel hidupnya. Katakan amin. Orang yang bisa istirahat cukup, itu seluruh organ tubuhnya sehat sudah. Nah, Sabat atau istirahat itu tidak dihitung berapa jam orang itu di tempat tidur. Dengan baik-baik, tidak. Sabat itu dinilai di otak orang itu. Contoh, siapa pernah ngalami punya waktu 9 jam untuk tidur? Misalnya dari jam 11 ya sampai jam 7. Itu 9 jam bukan? 8 jam, ya, misalnya gitu. Tapi 5 jamnya mata nggak bisa merem. Gelbek kiri, tubuh kanan, bolak-balik begitu. Pernah ngalami itu? Itu jauh lebih capek daripada orang angkat-angkat karung beras. Betul tidak? Karena energi kita tersedot habis waktu kita bolak-balik gelbek-gelbek di tempat tidur itu. Nah, saudara perhatikan. Mengapa orang itu bisa punya waktu sekian jam panjangnya di tempat tidur, tapi dia nggak bisa tidur? Karena pikirannya bicara terus. Betul? Nah, pikiran yang bicara itu ada 3 penyebabnya. 1, pasti karena dia sedang benci. 2, dia sedang khawatir. 3, sedang takut. Yang keempat itu pasti mikirin pacar. Nah, itu saja. Oke, tapi 3 ini yang paling banyak. Nah, ternyata ranking pertama membuat beban pikiran itu adalah kebencian, sakit hati, dendam, kecewa, jengkel, semua. Dan itu terjadi karena nggak mau mengampuni. Maka kembali lagi, orang yang sulit tidur pasti karena 3 hal tadi. Nomor 1 pasti karena dia sakit hati. 2 karena dia khawatir. 3 karena dia takut akan masa depannya, akan hidupnya, akan apanya lagi. Nah, hari ini saudara, kalau kita sampai kepada konsep mengampuni, forgiving is healing. Dunia kedokteran sudah bisa membuktikan itu.
Jadi apa saja yang membuat sel-sel kanker kita hidup dan diberi makan, karena orang itu sakit hati. Kita buka lagi ayat ini, kita buka ayat yang lain. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 20 ayat 23. Kita semuanya yang 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Secara hurufiah, ayat ini hanya dipakai oleh gereja Katolik secara hurufiah. Maka itu sampai hari ini hanya gereja Katolik yang punya sakramen pengakuan dosa. Dan imam-imam di gereja Katolik diberi mandat melakukan ayat ini. Tapi sebetulnya tidak hanya untuk imam. Sebab di ayat ini Tuhan Yesus tidak menyebutkan golongan apa dan kelompok siapa. Tapi dia sedang bicara kepada murid-muridnya, yaitu kita gerejanya. Berarti firman ini, kebenaran ini berlaku untuk semua orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Saudara, di antara semua kuasa dan urapan yang Yesus berikan kepada kita, percayalah, maka inilah kuasa dan urapan yang paling dahsyat. Sebetulnya kalau kita sebagai gereja mau menyatakan otoritas ini, maka dunia akan cepat percaya Tuhan Yesus. Kok nggak ada yang ngamen? Karena mengampuni. 3 minggu yang lalu, saudara, saya nginep di sebuah hotel dengan 2 orang anak saya. Terus pas kami mau keluar, bagian pembersihan kamar itu masuk. Begitu dia masuk, saudara, Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini. Saya nggak kenal. Ternyata dia muslim yang sangat taat dari daerah Sulawesi Selatan. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya ngomong 5 menit? Saya nggak mau ganggu jam kerjamu. Dan supervisormu nggak memperhatikan. Oke, saya pesan satu hal saja. Selama kamu tidak mengampuni seseorang itu, saya tunjuk orang itu kalau bicara, maka sampai kapanpun karirmu nggak akan meningkat di hotel ini. Saudara, dia terpaku berdiri dan matanya melotot melihat saya. Kamu makan betul. Saya lihat wajah kemarahan, saudara. Terus saya bilang, letakkan barang-barangmu ini. Dia bawa alat-alat. Begitu dia letakkan, 2 anak saya suruh keluar dulu. Kamu turun dulu ke lobi. Saudara, pintu kamar saya tutup, saya peluk dia. Saya meminta maaf atas nama orang itu. Saudara, dia menjerit di sini. Sembuh. Sampai hari ini dia masih kontak dengan saya. Karena dia bilang, seumur hidup baru hari ini saya merasa lega dan gak ada beban dalam hidup setelah dia mengampuni. Jadi saya mewakili. Kalau kamu mengampuni, Tuhan mengampuni. Aku menyatakan kamu diampuni. Karena saya minta maaf atas nama orang itu. Saudara, itu kisah terbaru. Yang paling baru dari proses yang saya banyak alami dalam hidup. Saya keliling kemana saja. Saudara, ternyata menyatakan pengampunan dosa itu kebutuhan semua orang. Tadi waktu turun pengeparkir, nanti saya akan ngomong dengan dia. Nggak sempat tadi saya tanya siapa namanya. Ada sesuatu yang harus selesaikan dalam hidup. Roh Kudus pun membawa saya punya pengalaman-pengalaman luar biasa. Saya ini kalau ada orang sakit hati, itu hati saya merasa betul. Jelas sakit hati. Dan sampai hari ini tidak pernah ada orang yang menolak kalau saya ngomong soal pengampunan. Karena itu kebutuhan semua orang ternyata. Jadi kita nggak perlu nyebut nama Yesus, kita nggak mau nyebut gereja atau agama Kristen, tidak perlu nyatakan pengampunan. Semua pengajaran Tuhan Yesus selalu bicara mengampuni. Betul tidak? Mengampuni. Tapi ingat, ada 2 otoritasnya. 1, kita mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. 2, apa tadi yang kedua?
Ayo lihat tadi. Kalau yang kedua apa? Iya, tidak mengampuni. Tapi kalimatnya dipakai kalau kamu menyatakan dosa orang, maka dosanya tetap ada. Banyak gereja tidak tahu ayat ini. Artinya apa? Jadi di dunia ini banyak dosa. Dengar ya, di dunia ini banyak dosa. Ternyata bukan karena setan-setan itu, tapi karena setan-setan Kristen yang gak mengampuni. Siapa itu setan Kristen? Ya kalau kita jadi setan, masa gak tahu? Kapan kita jadi setan? Balik lagi, kapan kita jadi setan? Setan Kristen lagi keren, betul setan kok Kristen. Banyak. Ketika kita tidak mau mengampuni dosa orang, kita jadi setan Kristen. Maka itu 3 hal. 1, buang dosa orang dari hidup kita, supaya dunia tidak bertambah dosa. Amin. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang, dosanya orang itu tetap ada. Jadi buang dulu dari hati kita. Yang kedua, jangan pernah membicarakan dosa dan kesalahan orang. Waktu kita membicarakan dosa dan kesalahan orang itu, berarti kita sedang menyatakan kepada dunia, dosa masih ada. Betul? Yang ketiga, berdamailah dengan semua orang. Nanti ayat-ayatnya saya akan sebut. Maka kalau 3 hal ini kita lakukan, dunia nggak akan ada dosa lagi. Jadi kesimpulannya, yang suka mulut bocor atau gosip bertobat hari ini. Suka ngomongin salah orang terus, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya lanjutkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ayo kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Stop, dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Loh, ini pertanyaan serius. Karena banyak orang tidak teliti. Oh ya, semua orang, kecuali tetanggaku, kecuali ponaanku, kecuali enggak ada kecuali. Jadi semua orang itu berapa? Pokoknya orang, itu jawabannya. Bukan cuma semua, pokoknya dia orang. Kalau anjing kucing lain lagi. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah. Nah ini dia, ini kesalahan terjemahan. Gereja selalu mengartikan kata kekudusan itu dalam hal seks yang kudus. Ternyata tidak. Kekudusan itu nggak cuma masalah perzinan, percabulan dan sejenisnya, tapi kekudusan juga termasuk mengampuni orang. Jadi begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang, sebab dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Itu maksudnya. Sebab tanpa berdamai dengan berapa orang? Semua orang, maka tidak seorang pun akan melihat Bapa kita. Satu-satu kita kupas. Yang pertama, kalau ada perintah, ada kalimat berusahalah, itu tergantung Tuhan yang berfirman atau tergantung kita yang diperintah? Sama jawab, tergantung siapa? Ayo, susah betul jawabnya. Yang lain jawab. Kalau ada kata berusahalah, tergantung siapa itu? Yang memerintah atau yang diperintah? Jadi tergantung diri kita. Maka itu jangan sekali-kali gini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni bajingan itu Tuhan. Nah, doa ini gak akan didengar oleh Tuhan. Untuk mengampuni tidak bisa minta tolong Tuhan, goblok, dengar itu kan. Artinya kalau saudara mau mengampuni minta tolong Tuhan, itu orang goblok, itu maksud saya. Betul tidak? Karena itu tergantung siapa. Ya, artinya mau atau tidak. Jadi jangan berdoa untuk bisa mengampuni orang. Tuhan gak akan dengar permintaan kita, tolong saya Tuhan supaya bisa mengampuni. Kalau Tuhan model saya, goblok, baca ayat itu lagi, aku sudah suruh kamu mengampuni, sekarang balik ke aku lagi. Nah itu kalau Tuhan model saya.
Setuju? Ya harus, itu perintah kok, bagaimana gak setuju? Yang pertama, berusaha itu tergantung kita, bukan Tuhan. Masalahnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Harus mengampuni. Yang kedua, kalau tidak bisa melihat apa kita, melihat Tuhan, berarti orang itu bisa masuk surga atau tidak? Melihat aja enggak, bagaimana mau ketemu? Sedikit, kecil, sepele, tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai dengan semua orang. Saudara, belajarlah untuk hidup seperti itu. Sungguh saya punya banyak pengalaman untuk menyatakan dosa orang itu. Saya punya banyak. Dan saya kagum pada Tuhan yang luar biasa itu. Sangat hebat dia. Sangat dahsyat. Maka itu saudara, hari ini mengampuni itu bukan pilihan, tapi keputusan. Kita nggak bisa memilih untuk tidak mengampuni atau mengampuni. Tidak, itu keputusan kita. Jadi jangan kaget kalau ada pendeta, ada aktivis gereja masuk neraka, tidak membunuh, tidak merampok, tidak berzina, tapi tidak mau mengampuni, tetap masuk neraka juga. Ingat. Jadi saya ulangi lagi, kalau Tuhan minta kita mengampuni, itu untuk keuntungan siapa? Masa lupa? Ya, untuk keuntungan kita sendiri. Oke, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Banyak orang Kristen hafal ayat ini karena enak untuk ngerampok Tuhan. Dalam hal apa kita merampok Tuhan? Dalam hal kalimat yang kedua. Saya baca yang kedua dulu ya, ayat 16. Doa siapa? Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat hebat. Terima kasih Tuhan, saya punya jaminan kalau doa saya pasti akan dijawab. Tunggu dulu. Persyaratannya cuma satu. Bukan yang rajin doa pagi jam 4 6 bulan, tidak. Bukan yang baca Alkitab 14 pasal sehari, tidak. Bukan yang doanya 8 jam sehari, tidak. Bukan yang persembahannya di atas 1 juta tiap minggu, tidak juga. Kalau itu Tuhan mata duitan itu. Awas. Yang doanya penuh kuasa dan sangat besar kuasa itu, kalau status kita adalah orang benar, bukan orang Kristen. Setuju? Tidak semua orang Kristen itu orang benar. Kalau dia benar, pasti dia Kristen. Itu beda. Nah, jadi jangan kita ingin langsung tahu hasilnya. Oh, aku ingin punya kuasa doa yang besar supaya Tuhan mendengar doaku. Jangan dulu. Jadilah orang apa? Orang benar dulu. Nah, menjadi orang benar tidak jauh-jauh dari ayat ini. Ini yang menyebabkan kita tidak teliti dalam membaca Alkitab. Lihat kalimat pertama ayat 16. Bagaimana kita jadi benar? Saya akan terjemahkan satu kata yang mengganjal ayat ini dalam terjemahan. Dengarkan cara saya baca. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, karena diterjemahkan sembuh, maka sampai banyak pendeta pun tidak pernah ngerti bahwa sembuh itu adalah benar. Benar itu adalah sembuh. Saya pakai bahasa Inggrisnya. Sembuh itu recover, pulih. Jadi bahasa Inggris sembuh itu pulih, recover. Nah, kata pulih itu bahasa Alkitabnya adalah tahir. Itu bahasa Arab tahir itu lagi. Nah, tahir itu artinya bersih. Untuk orang sakit kusta itu jadi tahir, clean. Ya, bahasa Inggrisnya. Maka orang itu bebas dari dosa. Jadi sembuh dan benar itu satu kata yang sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa sembuh dan benar. Baca lagi. Kalau kita apa? Cuma dua kita lakukan. Kalau kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Oke, saya tanya kepada saudara.
Menurut saudara, lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada tetangga? Coba jawab. Ayo, kenapa saudara menjawab lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan daripada ke temanmu? Loh, saya nggak suka tertawa, saya tanya ini. Mengapa lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan daripada kepada saudara kita? Apa Martin jawabannya, Ustaz Martin? Iya, oh isi ya. Why? Because God doesn't gossip. Oke, true. Tepuk tangan buat Martin. Betul. Sebab Tuhan gak bisa nyetak koran, gak bisa buat gosip. Betul, Mr. Martin. Tapi ini masalahnya, saudara. Dosa kepada Tuhan harus kita akui kepada Tuhan. Tapi dosa kepada orang jangan ngaku ke Tuhan. Ini logikanya. Harus ngaku kepada yang lain, sesama kita. Dan gabungkan ayat ini dengan Yohanes 20 ayat 23 tadi. Aku memberi kamu kuasa untuk mengampuni dosa orang. Saudara-saudara, karyawan hotel itu dia sembuh karena saya menyatakan pengampunan atas nama orang yang melukai dia. Wah, kalau saudara baca SMS dia kepada saya kan kagum sekali. Bagaimana Tuhan sembuhkan dia. Saya belum ngomong soal gereja, soal Tuhan, tapi dia tahu saya pendeta. Saya banyak memberikan dia masukan-masukan tentang kebenaran, dan dia nggak bisa menolak. Karena dia bilang, selama saya hidup baru kali ini ada orang yang bisa langsung tahu isi hati saya yang paling dalam. Saya bilang, itulah Isa yang kudus. Karena dia muslim. Ternyata menyatakan pengampunan orang itu menyembuhkan, saudara. Katakan, itu menyembuhkan orang itu. Dan orang itu lega. Saudara tahu kenapa para psikolog atau psikiater itu tugasnya nggak cuma mendiagnosa. Siapa tahu tugas psikolog, tugas psikiater yang paling umum dan itu dibayar. Nah, saya sudah gini, saya nggak tahu saya sudah pegang kuping dulu. Nah, mereka itu cuma dengerin pasiennya ngomong, itu dibayar, saudara. Tahun 84 di Bandung ada psikolog terkenal, dia sudah meninggal. Nah, itu kesaksian dia sudah bertobat. Dia bertobat umur 70-an. Ini pasiennya pernah cerita kepada saya. Waktu itu harga emas masih berapa begitu pokoknya. Dia bilang setiap 1 jam itu saya bayar 4 gram emas. Nilai waktu itu. Nah, kalau sekarang 1 gram emas berapa sekarang? 500. Jadi 1 jam 2 juta. Makin terkenal psikolog itu makin mahal hanya untuk mendengarkan orang ngomel. Ngomel apa? Mengeluarkan isi hati. Dan itu lega. Dalam ilmu jiwa, kalau kita bisa mendengarkan orang ngomong, orang itu lega. Apalagi kalau kita diberi kuasa untuk mengampuni. Bisa bayangkan, orang itu sembuh luar biasa. Tapi jangan minta emasnya, awas. Maka kesimpulannya, kalau saudara tahu ayat ini, jadi sebetulnya kita ini siapa untuk dunia ini? Nah, ayo jawab. Menurut ayat 23, Yohanes 20, berarti kita ini siapa? Psikolog itu kok susah bener jawabnya. Amin. Asal kita mau dengar dia cerita, itu lega, saudara. Lalu setelah mereka cerita, saling mendoakan. Kita doakan, maka kita jadi orang benar, kita sembuh. Maka itu jujur, siapa yang hari-hari ini masih dikejar rasa bersalah, cari seseorang yang saudara anggap kakak rohani atau seorang yang bisa dipercaya untuk saling mendoakan. Ini konsep yang penting sekali dalam hidup kita. Maka kalau ini terjadi, saudara, dunia sembuh. Jadi saya tuh nginjil sampai hari ini, yang paling mudah pakai ayat itu, ampuni dosa orang. Orangnya bahagia sekali setelah saya nyatakan pengampunan, dan saya tuntun dia untuk datang kepada Yesus, karena dia adalah pribadi satu-satunya yang bisa mengampuni semua dosa kita. Lega. Maka itu pelayanan saya juga sampai hari yang terbanyak adalah di penjara.
Begitu banyak orang yang tertuduh dalam hidupnya. Kalau kita datang membawa pengampunan, orang itu akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Amin. Bagian terakhir sekarang kita melihat. Kita buka Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Janganlah apa? Ayo membalas apa? Dengan kejahatan. Jangan. Lakukanlah apa yang baik bagi berapa orang? Ya, pokoknya orang, jangan lupa itu. Sedapat-dapatnya. Saya suka kata-kata dari Rasul Paulus ini. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Bagaimana? Ayo, hiduplah dalam perdamaian dengan berapa orang? Semua orang. Oke, saya stop dulu. Siapa pernah ngalami gini? Sudah tidur nyenyak sekali, nyenyak. Tiba-tiba mimpi orang yang nipu saudara. Kira-kira orang itu bagaimana? Saudara maksudnya tidur mimpi orang yang nipu. Kira-kira itu bagaimana? Bangun. Percayalah, nggak akan bisa tidur lagi. Sebab gerget-gerget itu semua orang itu. Pernah ngalami itu? Saya tanya, pernah tidak? Jangan malu-malu ngaku. Berarti saudara belum mengampuni. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Jadi tergantung siapa? Tergantung siapa? What is English, Mr. Martin? In English, verse 18. In English. Yeah, please read for us. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Yeah. Yes. If it is possible, as much as life in you, live peaceably with all. Ya, sama. Tergantung padamu. If it is possible. Kalau itu mungkin, itu tergantung kita. Jadi lagi sekali saya tanya, mengampun itu tergantung Tuhan atau tergantung tetangga kita? Jawab. Tergantung siapa ya? Kita sendiri. Sedapat-dapatnya. Ini bagus sekali. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan berapa orang lagi sekali? Semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri bagaimana? Bagaimana? Menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Waktu saya masih kecil, saya dapat ilustrasi bagus lewat ayat 19. Misalnya saudara, sejengkel-jengkelnya saudara pada seseorang, dan saudara ingin tempeleng orang itu, kalau jengkel betul. Sekalipun jari-jarimu sebesar pisang, ngeri sekali. Okay. Kalau saudara lagi marah, mau tempeleng orang itu. Ini ilustrasi anak-anak. Ayo, lebih gede tangannya Tuhan atau tanganmu? Nanti ilustrasinya, lebih gede tangannya Tuhan atau tanganmu? Coba jawab. Nah, jadi kalau dia nempeleng, nah kita nempeleng, mana yang paling hebat? Betul, mana yang paling hebat? Nah, itu arti ayat 19. Biar Tuhan bukan urusan kita. Kita hanya mengampuni. Tapi awas jangan begini. Ya, Tuhan sudah ngampuni, tapi tolong tempelengin dia dong, Tuhan. Nggak bisa begitu dong. Enak saja. Jadi kalau kita sudah ngampuni, Tuhan sudah ngampuni. Amin. Ayat 20. Tetapi ini dia. Jika seterumu lapar, berilah dia apa? Makan tanpa racun. Jangan lupa kalimat itu. Ya Allah, ini serius. Ada orang beri makan ngasih racun, sama aja dong. Oke. Dan jikalau dia apa? Haus, berilah dia air aki. Awas itu. Beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Sebelum saya akhiri, jangan saudara tertawa terus, ini konsep penting. Semua pelajaran pengampunan tidak akan bisa saudara praktekkan kalau tidak ada. Nah, cepat. Ayo, kalau nggak ada,
Aduh, susah bener. Saya bilang, kurang, bukan permasalahan, salah. Semua pengajaran pengampunan Yesus Tuhan ajarkan kepada kita tidak akan ada gunanya kalau tidak ada yang menyakitin. Itu saya tunggu. Menyakiti, menyalahkan. Maka itu jangan kaget setelah dengar pelajaran langsung praktek. Ada yang nipu saudara. Kenapa? Serius, ada yang nyakiti, memfitnah, menggosip, menuduh, wah macam-macam. Loh, kok diem semua? Mau praktek tidak? Loh, mau praktek tidak? Kok enggak? Saya bilang tadi. Berani ngomong tidak? Saudara, serius. Saya bisa mengatakan, mengajarkan ini. Sungguh-sungguh saya dibawa praktek yang luar biasa. Ingat, ada 3 ujian untuk mengampuni. 1, Tuhan mengizinkan dulu orang yang belum Kristen nyakiti kita. Pasti itu paling gampang. Maklum belum Kristen. Lulus, jangan bilang amin dulu. Ujian kedua, orang Kristen yang dikirim Tuhan untuk nyakiti saudara. Nah itu malah mikir-mikir. Katanya Kristen, katanya aktif. Awas. Amin atau aman, cepat. Serius ini. Siap no? Siap tidak? Benar? Lulus, belum selesai. Ujian terakhir, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kenapa itu? Ini ujian yang paling berat. Tapi kalau kita lulus, saudara, indah sekali. Bisa berkata amin? Indah sekali. Jadi siapkan diri untuk itu. Janji ya, kalau itu semua terjadi, kita tidak boleh balas. Kita sudah tahu firman Tuhan. 21, ya. Jadi kalau seteru kita lapar, beri makan, haus, beri minum. Ayo baca sama-sama 21. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya dengan pengampunan. Mengampuni. Terus begitu. Saya nggak ada waktu untuk saya memberikan saksian begitu banyak. Saya ditipu, disakiti, difitnah semuanya. Saya pernah kehilangan 3 rumah. Yang nipu adalah pendeta semua. Untung yang 1 selamat, yang 2 hilang. Ngeri sekali, hamba Tuhan bisa begitu. Saya tetap harus mengampuni, tidak bisa tidak. Mau belajar praktek? Loh, kok diam saja? Mau ya, harus. Maunya jangan panjang-panjang, itu marah namanya. Maka dunia akan sembuh. Jadi pelajaran doa Bapa kami, saudara punya kingdom lifestyle, itu bukan untuk diri sendiri. Harus kita praktekkan untuk orang luar. Amin. Bukan untuk kita. Bogor akan berubah kalau saudara sebagai gereja mempraktekkan hukum itu. Mengampuni. Ampuni dosa orang, maka dosa orang diampuni. Maka dunia akan gak ada dosa lagi. Karena kita punya kuasa itu mulai hari ini. Nah, sambil nanti berdoa, saudara jujur, siapa yang masih punya koleksi musuh? Catat. Kira-kira ada gak orang punya koleksi musuh? Banyak. Betul? Kalau ada, bongkar koleksi itu dan ampuni semuanya. Tuhan memberkati kita semua.